Udah muncul belum? Udah. Boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang aliran teknik. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama saya sendiri, Maulidah Nurahmi Febrianti, dengan NIM akhir 18. Lanjut. Saya Evatul Mauza dengan NIM akhir 23. Saya Rawade Isani dengan NIM akhir 10. Kemudian ada Muhammad Nasr Alafi dengan NIM akhir 26. Selanjutnya memasuki ke pembahasan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Evatul Mauzah. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang latar belakang munculnya aliran tagmimik. Sebelum aliran tagmimik lahir, telah ada aliran-aliran yang lebih dulu berkembang. Berikut ini akan dideskripsikan karakteristik beberapa aliran linguistik yang ada kaitannya dengan aliran tagmimik, terutama yang ikut memotivasi lahirnya aliran tagmimik. Aliran linguistik tertua adalah aliran tradisional abad ke-4 dipelopori oleh Plato dan Aristoteles dengan menggunakan dasar pemikiran filsafat tata bahasa. Tata bahasa mereka dinamakan tata bahasa normatif. Kriteria kegramatikalan ditetapkan berdasarkan kaidah secara ketat dan konsisten. Aliran ini masih mencampur adukan bahasa dalam arti yang sebenarnya dengan tulisan. Tokoh-tokoh diantaranya Zandvoort, C.A. Mis, Van Ophuijsen, R.O. Winstedt, dan sebagainya. Selanjutnya pada awal abad ke-20 lahir aliran struktural yang dipelopori oleh Ferdinand de Saussure berlandaskan pada pola pemikiran behavioristik. Bahasa dirumuskan sebagai suatu sistem tanda arbiter yang konvensional. Gramatikalan ditetapkan berdasarkan keumuman. Level gramatikal tertua secara pilah dari morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Berikutnya pada tahun 67 muncul aliran transformasi yang dipelopori oleh N. Chomsky berdasarkan pada paham mentalistik. Bahasa merupakan proses kejiwaan di lapis batin. Kriteria kegramatikalan ditetapkan berdasarkan kaidah yang ditetapkan secara kreatif. Dalam level gramatikal, aliran ini tidak mengakui adanya klausa. Tokoh-tokoh yang disebut antara lain P. Postal, J. A. Fodor, M. Hale, R. Palmater, L. Lyons, dan lain sebagainya. Mengiringi perkembangan aliran strukturalisme, muncul aliran relasiosalisme. Nama lain aliran ini ialah stratifikasi-sionalisme. Aliran ini beranggapan bahwa bahasa merupakan suatu perangkat hubungan antara bagian yang membangun satu seri tata urut tataran di dalam suatu struktur yang berkaitan satu sama lain. Tokoh-tokoh yang dapat disebut antara lain Helmsef, S. Lem, V. West. Setelah itu muncul aliran yang lain, yakni Cass Grammar. Aliran ini memfokuskan kajiannya pada masalah peran atau role. Peran adalah ciri atau penanda dalam struktur gramatikal yang merupakan pembawa fungsi suatu komponen di dalam struktur. Tokoh-tokoh yang dapat disebut antara lain J. M. Anderson, C.H.J. Fillmore, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian aliran tagmimik. Tagmimik atau gramatika tagmimik adalah teori linguistik yang dipelopori oleh Kenneth L. Peck dari Summer Institute of Linguistics, SIL.
Teori ini mewarisi pandangan-pandangan Bloomfield dan Sapir dan bersifat strukturalistis dan antropologis. Aliran teknik dipelopori oleh Kenneth L. Peck, seorang tokoh dari Summer Institute of Linguistics yang mewarisi pandangan Bloomfield, sehingga aliran ini juga bersifat struktural, tetapi juga antropologis. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah tagmen. Yang dimaksud dengan tagmen adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot, kelas, peran, dan kohesi. Misalnya dalam kalimat pena itu berada di atas meja. Bentuk pena itu mengisi fungsi subjek, dan tagmen subjeknya dinyatakan dengan pena itu. Menurut pakai satuan dasar sintaksis tidak dapat dinyatakan dengan fungsi-fungsi saja, seperti subjek plus predikat plus objek, dan tidak dapat dinyatakan dengan deretan bentuk-bentuk saja, seperti frasa benda, frasa kerja, frasa benda, melainkan harus diungkapkan bersamaan dengan rentetan rumus seperti SFN plus P, FV plus O, FN. Rumus ini dibaca fungsi subjek diisi oleh frase nomina, diikuti oleh fungsi predikat yang diisi oleh frase verbal, dan diikuti pula oleh fungsi subjek yang diisi oleh frase nominal. Dalam perkembangan selanjutnya, malah kedua unsur tagmen itu, yaitu fungsi dan bentuk atau kategori pengisi fungsi, perlu ditambah pula dengan unsur peran atau pengisi makna dan kohesi atau keterikatan antara satuan-satuan lingual yang membentuk jalinan yang erat. Dan demikian satuan dasar sintaksis itu, yaitu tagmen, merupakan suatu sistem selemtat atau kisi yang dapat digambarkan seperti pada layar di sini. Sekian dari saya. Next. Baik, selanjutnya materi kedua akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Nasr Alafi. Kepadanya dipersilakan. Baik, berikutnya saya akan menyampaikan mengenai ciri-ciri aliran tagmemik. Menurut Pike pada tahun 1992, nomor 17, aliran linguistik tagmemik memperkenalkan ciri berupa satuan yang tampak pada sebuah satuan sebagai satuan berbentuk partikel yang berwujud benda, non-benda sebagai benda. Kemudian, menurut Suparno, tahun 2008, nomor 9 hingga 15, karakteristik teori tagmemik diantaranya ialah teori kesemestaan. Teori kesemestaan beranggapan bahwa semua bahasa yang ada di dunia ini, di samping memiliki ciri khasnya masing-masing, juga memiliki ciri atau karakter yang sama untuk semua bahasa. Yang kedua adalah teori elektik, yaitu perpaduan dari aneka macam teori yang dirangkum menjadi satu. Setiap struktur gramatik terbangun atas tagmen-tagmen. Setiap struktur gramatikal terbangun atas tagmen-tagmen. Tagmen adalah unsur dari suatu konstruksi gramatik yang memiliki 4 dimensi, yakni slot, khas, peran, dan kohesi. Sedangkan ciri hierarki menurut Pike dalam aliran tagmemik terdapat 3 hierarki, yakni hierarki referensial yang mengatur tata makna yang merentang dari makna istilah, leksem, bungkus, pengembangan tema, dan interaksi sosial. Yang kedua ialah hierarki fonologikal. Hierarki yang mengatur tata bunyi dari satuan-satuan bunyi sampai ke suku kata. Kemudian yang ketiga adalah hierarki gramatikal. Hierarki gramatikal pada aliran tagmemik merentang dari morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, monolog, dialog, percakapan, hingga wacana. Kemudian ada tatanan normal dan tak normal. Tatanan normal ialah suatu urutan jenjang dalam struktur gramatikal yang unsur langsungnya memiliki tataran satu tingkat lebih rendah. Kemudian tataran tak normal merupakan tatanan yang tidak mengikuti kaidah yang berlaku pada tatanan normal.
terdapat 3 jenis tatanan tak normal, yakni level skipping atau loncatan tataran, layering, pelapisan, backlooping, hierarki berputar. Kalimat tidak memiliki subjek dan predikat. Aliran takmemik dengan berani menyatakan dengan tegas bahwa slot SPO maupun N dan K bukan pada tataran klausa. Kemudian, predikat harus berupa frasa kerja. Menurut teori takmemik, slot predikat harus diisi oleh frasa kata kerja. Tidak mungkin mengisi slot predikat. Dengan demikian, tidak akan ada istilah kalimat nomina. Kemudian, tidak ada batasan antara morfologi dan sintaksis. Pada aliran struktural bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Kemudian ada analisis dimulai dari wacana, yakni analisis aliran takmemik menganalisis kata dan kalimat. Tetapi titik analisis dimulai dari analisis wacana. Kemudian yang terakhir terdapat pembedaan ciri etik dan ciri emik. Aliran takmemik menegakkan eksistensi ciri etik dan ciri emik di dalam suatu struktur. Kemudian di antara analisis kalimat ialah contohnya saya menyampaikan pesan kepada adik yang terdiri dari subjek, frasa nominal, kemudian predikat, kemudian ada objek dengan frasa nominal, dan keterangan yang terdiri dari frasa dasar. Kemudian yang kedua ialah saya membuat bolu. Saya merupakan subjek dan merupakan frasa nominal. Kemudian membuat merupakan predikat dengan frasa verba. Kemudian bolu merupakan objek dengan frasa nomina. Sekian. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rawada Ihsan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya yaitu tokoh-tokoh aliran takmemik. Sebelum aliran takmemik lengkap dengan peneliti, yakni Walter A. Cook, SJ, dengan bukunya yang berjudul Introduction to Takmemic Analysis. Menurut Cook, aliran takmemik dalam artian aliran takmemik yang lengkap dipelopori oleh Kenneth L. Peck, seorang tokoh dari Summer Institute of Linguistics, yang mewariskan pandangan-pandangan Bloomfield sehingga aliran ini bersifat strukturalisme dan antropolog, dan juga E.G. L. Peck pada tahun 1977 bersamaan dengan terbitnya buku Grammatical Analysis. Tokoh aliran takmemik ini dianut oleh Evelyn G. Peck serta Allen. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan aliran takmemik. Kelebihan aliran takmemik yaitu 1, aliran ini berwawasan elektik sehingga prinsip-prinsip aliran pra-takmemik dihargai dan diperhitungkan sesuai karakteristiknya. Yang kedua, dengan konsep semesta, bahasa apapun dapat dianalisis dengan teori takmemik. Ketiga, level gramatikalnya sangat lengkap dari morfem hingga wacana. Keempat, dalam pengajaran bahasa dapat digunakan 2 pendekatan, yakni pendekatan komunikatif dan pendekatan konseptual. Yang kelima, fleksibilitas dalam analisis bahasa. Keenam, menempatkan subjek dan predikat pada klausa bukan pada kalimat. Ketujuh, mempertajam daya analisis, tidak sekedar menghafal prosedur dan menghafalkan kesimpulannya. Kekurangan dari aliran linguistik ini yaitu 1, tidak tampak kekhasan karena eklektik. Kedua, terjadi ketidakteraturan pada hierarki gramatikal dalam kasus bahasa bertipologi aglutinatif. Ketiga, pada masyarakat konservatif, predikat harus kata kerja dan tidak ada istilah nominal belum diterima di semua masyarakat. Keempat, analisis menggunakan rumus-rumus rumit. Kelima, jika diterapkan dalam pembelajaran, khususnya paragraf, akan sulit menganalisis struktur bahasanya. Keenam, sebagai aliran yang bersifat elektik, namun tidak terdapat cakupan mentalistik yang digunakan dalam memahami sebuah perilaku bahasa. Terima kasih. Sekian.
Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu penerapan teori aliran takmimik. Penerapan teori aliran takmimik yang pertama, penerapan satuan lingual di atas kalimat. Selama ini hanya tataran kalimat ke bawah saja yang disajikan sebagai materi pengajaran tata bahasa Indonesia. Tataran di atas kalimat, yakni alinea, monolog, dialog, dan wacana sama sekali tidak dianggap ke dalam pengajaran tata bahasa. Hal tersebut karena kemanfaatan penguasaan satuan-satuan lingual di atas kalimat tidak kalah pentingnya dalam rangka menunjang keterampilan berbahasa. Oleh karena itu, alinea, monolog, dialog, dan wacana perlu disajikan sebagai materi pengajaran tata bahasa. Dengan demikian, penguasaan struktur di atas kalimat sangat diperlukan dalam analisis semantik gramatikal. Yang kedua, penerapan sifat eklektik dan universal. Teori takmimik pada dasarnya bersifat eklektik dan universal. Analisis fungsi teori tradisional dan struktural telah dimanfaatkan di dalam analisis slot. Analisis kelas atau kategori teori transformasi telah dimanfaatkan dalam analisis kelas pengisi. Analisis peran dalam tata bahasa kasus telah pula dimanfaatkan dalam analisis penanda tekmem yang ketiga, yaitu peran. Sedangkan penanda tekmem yang berupa kohesi memandang sengaja ditambahkan dengan kelengkapan teori tekmimik ini. Yang ketiga, penerapan hierarki gramatikal. Hierarki gramatikal dalam teori tekmimik dapat dikatakan sangat lengkap dan menyeluruh. Yang menjadi masalah dalam pengajaran bahasa Indonesia ialah apabila ada hierarki tak normal, baik yang berupa hierarki terputar maupun yang berupa loncatan tataran. Penjelasan mengenai hierarki terputar sebagai materi pengajaran tata bahasa dapat ditempuh dengan mengemukakan bentuk gramatikal ketidakmengertian, kesalahpahaman, kesaling curigaan, dan sebagainya. Bentuk-bentuk gramatikal tersebut berupa tataran kata yang memiliki unsur langsung frase, yaitu frase tidak adil, salah paham, dan saling curiga. Secara hierarki normal, frase berada di atas kata, akan tetapi pada hierarki terputar ini ternyata frase justru di bawah kata. Yang keempat, penerapan kelas pengisi pada tataran klausa. Hampir semua buku tata bahasa yang dipakai di dalam pengajaran bahasa Indonesia mengemukakan keberadaan kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Teori takmimik sama sekali tidak setuju terhadap keberadaan predikat yang bukan kata kerja. Sebab menurut teori takmimik semua predikat harus kata kerja. Penanaman konsep demikian merupakan hal yang cukup sulit. Sebab sudah tertanam konsep kalimat nominal terlebih dahulu. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengalihkan konsep kalimat nominal tersebut antara lain dengan jalan mengenalkan struktur klausa ekuatif di dalam bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Berdasarkan materi yang telah kami sampaikan, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok kami hari ini, yaitu tata bahasa tradisional dimulai dari zaman Yunani sampai dengan munculnya linguistik modern sekitar akhir abad ke-19. Aliran tradisional berkembang pada linguistik zaman Yunani, kaum Aleksandrian, zaman Romawi kuno, dan zaman pertengahan. Aliran linguistik takmimik adalah aliran eklektik yang membutuhkan suatu perincian dengan tingkat kemampuan mengeksplanasi data, tatanan kajian morfologi, serta sintaksis. Keterbukaan takmimik dalam bidang kajian yang tidak terpisah antara morfologi dan sintaksis menjadikan objek kajian yang sangat luas. Namun demikian, linguistik takmimik menghadirkan analisis struktur sintaksis menjadi sangat rinci yang mengacu pada sifat semesta bahasa. Aliran takmimik dipelopori oleh Kenneth L. Pike dari Summer Institute of Linguistics. Menurut Suparno tahun 2008, karakteristik teori takmimik antara lain teori kesemestaan dan sifat eklektik.
Sekian presentasi dari kelompok 7. Sebagai moderator, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam proses penyampaian.